Hai teman-teman, Assalamualaikum. Yuk kita kakeboan lagi. Jangan patah semangat, jangan kendor ya teman-teman. Kita kakeboan lagi karena udah akhir bulan. Iya, yang semangat ya teman-teman. Hayu kita kakeboan lagi. Hari ini tuh aku capek banget sebenarnya. Aku capek banget, jadi pulang kerja tuh masak. Karena ini tugas aku masak hari ini. Biasanya kalau sama bapak itu kita masaknya gantian teman-teman. Kalau aku kerja, bapak yang masak pas bapak libur ya. Tapi kalau pas bapak kerja, aku yang masak. Nah sekarang aku yang masak karena bapak kerja. Dan aku pulang kerja ya harus masak. Iya, jadi kayak gini sih teman-teman. Aku masaknya simple, sesimpel mungkin. Jadi kayak masak nasi, terus aku kasih bumbu. Dan kita tuh nggak makan garam ya teman-teman. Kita mengurangi garam karena bapak ada ginjal dan aku juga ada liver, jadi sebisa mungkin kita nggak pakai garam. Nah di sini kita cuma pakai bumbu soyu sama sake sama jahe, udah sama ayam gitu, sama bumbu dapurnya Jepang, Hongdashi. Kalau kita bilang tuh kayak penyedap rasanya ya, kayak Royco mungkin. Iya. Udah pakai itu aja udah enak. Nasinya udah ada, ayamnya udah ada, tinggal kasih salad, udah kita bisa makan. Jadi dibuat sesimpel mungkin. Kok jadi ngomongin masakan ya? Iya. Oke, kita langsung aja kakeboan ya teman-teman. Gimana teman-teman? Masih semangat kan kakeboannya? Jangan kendor ya. Perjalanan masih panjang ya teman-teman. Perjalanan masih panjang, jadi kita harus semangat. Oke, aku mau jelasin nih. Aku udah buka Excel ya. Aku nggak pakai buku ya teman-teman, karena kalau pakai buku kan aku harus beli bukunya, aku harus beli pensil, pulpen, spidol. Itu akan mengeluarkan uang lagi teman-teman. Jadi aku tulis di Excel aja. Dan aku mau sharing cara kakebo aku ke teman-teman mungkin yang baru bergabung dan juga yang udah berteman lama nih yang udah kenal aku udah lama. Ayo kita semangat aja. Dan untuk yang teman-teman yang baru bergabung mungkin aku mau sharing cara kakeboan aku di sini. Ini hampir orang Jepang yang menerapkan kakebo ini seperti ini teman-teman ya. Caranya seperti ini. Langsung aja aku ke biaya bulan depan ya teman-teman. Tagihan-tagihannya juga udah ada, udah tahu, jadi aku udah tulis semuanya. Yang pertama itu aku tulis kewajiban dulu. Kewajiban itu yang penting-penting dulu yang aku tulis. Oke, kita langsung aja ke sini nih. Aku biasanya menabung di awal ya teman-teman. Ini penting banget. Dengan menerapkan menabung di awal, teman-teman pasti bisa menabung. Kalau nabung sisa, itu nggak bakalan bisa nabung karena aku udah nerapkan ya. Pasti kebelet aja pingin pakai uang itu. Iya, yang ada nggak ketabung. Jadi tabungan di awal ini memang penting banget ya teman-teman. Apalagi kalau teman-teman menulis tujuannya, tabungan itu untuk apa gitu. Kita tulis dulu ini untuk apa dan jangka waktunya kapan. Kita tulis dan kita rutin aja terus, masukin aja itu. Aku yakin pasti akan tercapai ya kalau caranya seperti ini. Dan kita langsung aja ke tabungan di awal. Nah, ini Bapak juga punya tujuan dan di sini aku kasih ya teman-teman, aku tabungan di awal ini beliau 150.000. Nah selanjutnya ini bagi teman-teman yang punya kendaraan ya. Kalau aku juga di sini kan punya kendaraan dan punya motor. Sebenarnya nggak mau kendaraan ya, cuma karena Bapak butuh kendaraan untuk antar-antar Bapak. Dan ini kendaraan itu kan pasti ada pajaknya, ada maintenance-nya. Semuanya itu butuh, jadi di sini tuh aku cicil teman-teman, cicil bulanannya. Nah ini setelah aku uraikan semuanya dari inspeksi kendaraan, maintenance, sama pajak-pajaknya, ini aku uraikan. Jadi per bulannya itu 8.000 ya teman-teman. Ini 8.000 cicilannya. Kalau dijumlahkan tabungan awal sama yang berhubungan kendaraan ini totalnya adalah 158.000. Oke, sekarang kita lanjut ke biaya tetap 1. Nah, ini juga biaya yang wajib teman-teman ya, seperti sewa tanah. Kalau di sini kan kita tanahnya masih sewa. Jadi ini sewanya bulanannya, dan ini ada pajak bumi dan bangunan. Ini dua macam ini kalau dijumlahkan itu 21.500. Terus di bawahnya ini ada asuransi teman-teman. Nah, ini asuransi semuanya asuransi. Kayak asuransi manual Bapak, jiwanya, sama asuransi properti dan asuransi jiwa
praktisi. Praktisi itu aku ya teman-teman. Jadi ini kalau di total itu 42.952 gitu. Dan ini kalau dijumlahkan semuanya 64.452. Sekarang kita lanjut ke biaya tetap 2. Security handphone, internet, handphone, NHK, Amazon, Giga, Audible, transport, bensin, air, gas, listrik ini naik teman-teman. 31.869. Tambah naik dari bulan kemarin. Gitu. Aku kenapa ya kok naik? Iya, alasannya cuma 3 deh kalau nggak salah. Yang pertama, Jepang kan pemerintahnya udah nggak subsidi. Terus yang kedua, emang musim dingin. Kalau musim dingin kan kita AC-nya terus nyala kalau di rumah. Yang ketiga, itu kamar bapak itu nggak boleh dingin teman-teman. Jadi kalau malam itu pas dia tidur pun dia harus hangat. Karena beliau itu kan cuci darah tiap malam. Jadi cairannya itu nggak boleh dingin, harus hangat. Jadi suhu udara di kamarnya tuh harus hangat terus. Kecuali nggak ada ya, orangnya nggak ada, pergi kerja ya udah dimatiin. Tapi kalau orangnya udah di rumah semalaman itu harus hangat. Jadi aku baru ngerti, oh mahalnya mungkin di sini. Tapi kan karena ini kebutuhan, ya mau gimana ya. Gas sama listrik udah hampir sama biaya makan sebulan. Nah terus ini aku kasih merah ya karena mahal. Terus di sini internet nih juga merah nih. Internet ini melebihi bulan kemarin ya teman-teman. Ini kan ditulis nih tahunannya teman-teman di sini. Nanti yang yang mahal-mahal itu aku merahin aja. Evaluasinya itu per tahun juga kita harus liatin lagi tuh. Iya, jadi di situ kita bisa buat renungan sama keluarga biar dikaji ulang lagi. Iya, buat kalau bisa kalau terlalu boros ya dikurangin gitu. Oke, selanjutnya di sini ada biaya variabel ya teman-teman. Nah, biaya variabel ini keperluannya Bapak ya, kesehatannya Bapak, dokternya Bapak. Ini aku bulanannya juga ini aku cicil ya teman-teman gitu. Jadi kalau Bapak kan udah tua ya teman-teman. Kalau kita masih muda kan kita nggak perlu nih. Iya. Paling kalau ini ya kita paling buat antisipasi aja per bulannya kita cicil tuh buat biaya kesehatan kita. Kadang kan kalau kita flu, kita demam, itu kan kita ke klinik kita berobat, beli obat, itu kan perlu ya teman-teman antisipasi. Jadi kita bisa aja buat dana wajib untuk kesehatan keluarga yang tiba-tiba flu, sakit, kita harus beli Panadol ya kan, kita harus beli obat flu kayak gitu, itu juga perlu. Nah di sini bisa ditaruh di sini teman-teman. Kalau ini Bapak ya, ini beliau 17.200 kalau dijumlahin semua. Nah selanjutnya kolam di bawah ini makanan ya teman-teman. Ini makanan per bulannya kita nih 24.000. Jadi seminggunya 6.000. Ini kalau waktu kita masih boros-borosnya itu, ini tahu nggak? Ini 80.000 tiap hari Bapak belanja. Iya, kayak orang kalap belanja mulu. Beneran gitu. Ini alhamdulillah udah aku kaji ulang. Jadi seminggunya 6.000 udah cukup buat kita. Jadi sebulannya 24.000. Selanjutnya ini non-food ya, yang bukan makanan. Ini 2.000 dan di sini aku kasih lagi dana darurat yaitu sebesar 5.000, bulanannya 5.000. Maka ini kalau dijumlahkan itu 31.000 ya teman-teman. Dan ini kesehatan dan kolam ini itu kalau dijumlahkan itu 48.200. Nah, di sini kan kita udah tahu nih pengeluaran wajib gitu. Pengeluaran biaya fix, wajib, semuanya kita udah uraikan, kita udah pilah-pilah dan ini kita jumlah semua. Jadi di sini kita jumlah 158.000 plus ditambah biaya tetap 1, terus ditambah biaya tetap 2, plus ditambah biaya variabel. Nah, di sini kita membutuhkan sebesar 335.303. Mahal juga ya, teman-teman. Mahal juga ya. Ini di luar biaya hiburan, teman-teman. Karena kita fokusnya untuk nabung, jadi
tabungannya yang kita besarin, biaya hiburannya itu kita cut dulu dah. Iya, kita sabar dulu gitu loh. Hiburannya kita nyicil-nyicil dari sisa-sisa sisa-sisa celengan teman-teman. Jadi kalau ada sisa dari makanan, kita celengin aja. Atau dari sisa kakebo kita celengin. Celengan-celengan itu baru kita pakai buat liburan teman-teman. Gitu. Tapi kalau urgen banget sih ya dari gaji kakebocang baru dikeluarin. Tapi kalau enggak ya sebisa mungkin kita harus hidup sederhana, secukupnya. Oke, di sini aku mau masukin pendapatannya ya teman-teman. Pendapatan Bapak dari pensiun dan per-timernya. Per-time Bapak ini sedikit teman-teman karena bulan ini Bapak kerjanya juga sedikit. Jadi cuma 96.915. Nah, ini kalau dijumlahkan sama uang pensiunnya itu 320.815. Deng, minus loh teman-teman. Iya, minus ya. Ya Allah, minus. Kita lihat dulu sini uang lebihnya. Tuh kan bener. Minus 14.488. Ini karena gas naik ya teman-teman. Gasnya mahal banget. Gas sama listrik. Iya, mahal. Nah, ini kayaknya harus dikurangin nih. Maksudnya dikurangin, aku coba biaya tabungan di awal aku kurangin ya teman-teman. Jadi 140.000 aja. Nah, aku kurangin. Kita lihat lagi di sini, ini masih minus teman-teman, 4.488. Di sini aku mau kasih gaji aku ke sini. Aku masukin di sini 10.000. Tuh, Kak, tang. Nah, aku udah masukin 10.000 di sini. Nah, di sini ada uang lebih. Uang lebihnya 5.512. Alhamdulillah. Di sini ya teman-teman, walaupun aku masukkan ke dalam kakebo ini, tetap aku masih bisa menabung. Alhamdulillah. Jadi aku bisa menabung dan Bapak pun bisa menabung. Ini kegunaannya kakebo ya teman-teman. Jadi kita memilah-milah, dahulukan dulu biaya kewajibannya. Untuk hiburan nanti aja ya teman-teman ya. Ntar itu. Jangan dipikirin dulu. Pokoknya kita kewajiban yang penting-penting dulu, biar semuanya nggak terbengkalai ya teman-teman. Karena ini tanggung jawab buat keluarga, buat kita semuanya, ini adalah tanggung jawab. Nah, di sini kan ada uang lebih nih teman-teman. Di sini ada uang lebih 5.512. Di sini aku masukkan 5.000-nya ke tabungan. 5.000 aku masukkan ke tabungan. Terus di sini di celengannya aku masukkan 500. Deng. Ceceng, uang lebihnya 12 ya teman-teman. Nah, ini 12 biarin aja di rekening pengeluarannya Bapak. Kakeboan itu budgeting itu mencatat pemasukan dan pengeluaran. Pengeluarannya apa aja kita kaji ulang, kita review, yang penting kita dahulin dulu, yang nggak penting, yang nggak terlalu penting banget ya nantiin dulu gitu. Tapi misalnya banyak sih orang bilang oke, kalau gajinya kecil kurang ya kita cari side job ya gitu, tambahan-tambahan. Memang benar itu kita cari tambahan-tambahan. Tapi walaupun kita udah cari tambahan-tambahan, kalau kita belum kakebo, tetap aja uang bakal habis juga teman-teman. Karena kita akan tergiur selagi kita dapat tambahan besar, pasti pengeluaran kita makin besar. Iya, kayak gimana ya? Ada aja, oh kita makan di sini yuk gitu. Oh kita jalan-jalan ke sini yuk. Oh kita belanja ini yuk. Oh kita beli ini yuk, kayak gitu. Pasti kebutuhan itu makin besar, aku yakin. Tetapi kalau teman-teman udah ngerti, udah tahu tujuannya mau apa, kewajibannya apa aja, yang penting-penting apa aja, didahuluin, hidup sederhana aja gitu. Walaupun kita bertambah income-nya, tetapi dengan kita mengetahui kakebo kita, cukupnya segini, itu kan kita bakal bisa nabung lebih banyak lagi dengan tambahan-tambahan pekerjaan yang dari gaji kita gitu. Kayak gitu. Jadi tujuannya bakal tercapainya cepat ya teman-teman. Walaupun aku juga masih dalam proses ya. Cuma aku ngerasa banget kalau aku nggak menjalankan kakebo, wah carut marut.
Keuangan bener-bener carut marut. Gitu, dan kita lebih bisa bersyukur ya dengan kakebo. Iya, sederhana apa adanya gitu. Tapi ya tetap kita punya tujuan. Tujuannya itu tetap kita tetap kita raih. Gitu teman-teman. Oh iya, untuk yang ini belum ya teman-teman, belum aku masukkan ke sini karena bulan 2 ini kan belum selesai. Nanti ini ketahuannya di evaluasi bulanan, apakah bisa menabung atau enggak. Iya, maksudnya bisa menabung dari makanan ya teman-teman. Dari sisa-sisa makanan, ada uang sisa berapa, ntar ditabungin, kayak gitu aja sih. Dan selesai. Kakekbu bulan Maret udah selesai. Gimana teman-teman, udah kakeboan belum bulan Maret ini nanti? Iya, semangat ya, jangan kendor. Pokoknya semangat. Keuangan keluarga biar tertata, sehat, dan kita juga punya tujuan untuk masa depan keluarga kita. Amin. Oke, teman-teman, makasih banget udah mensupport aku. Juga aku berdoa teman-teman juga bisa mencapai tujuannya, goalnya. Oke? Dan sampai jumpa lagi ya teman-teman minggu depan. Makasih banget udah mensupport aku. Assalamualaikum. Bye-bye.